Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Jadi kakek moyang kita 7 abad yang lalu, 14 abad yang lalu, 14 abad yang lalu, yang sudah memiliki cara berpikir dan peradaban yang begitu tinggi, itu sekarang kita terbalik sama sekali dan kita merasa lebih maju dari mereka. Ini kalau dicari contoh-contohnya memalukan. Nah, sekarang saya akan minta kepada Anda untuk bersabar minimum setengah jam dengan kesimpulan seperti ini. Jadi sekarang ini Anda ingin melatih diri Anda dengan mendengar jawaban-jawaban ataukah mendengar pertanyaan-pertanyaan untuk mencerdaskan diri Anda? Yang mana nih malam ini? Pertanyaan. Anda ingin pertanyaan-pertanyaan ya? Ya? Lebih bagus mana? Saya kasih jawaban atau saya kasih pertanyaan? Pertanyaan. Lebih bagus mana? Saya kasih pertanyaan atau saya kasih jawaban? Kalau Anda saya kasih jawaban, Anda rugi secara ilmu. Mestinya Anda memproses sendiri, menemukan sendiri jawabannya. Oleh karena itu, dengan segala hormat, saya minta Mas Agung maju. Saya ingat aja tadi, Agung, kamu kasih pertanyaan. Ini ada teman kita. Salah satu yang saya ingat gini deh. Yang saya ingat aja ya, nanti ada yang jawab bisa ya. Ini tak sekedar mewakili Agung, tapi bukan original milik saya. Saya cuma Agung tak suruh bikin pertanyaan. Terjadinya hujan gimana, Bis? Kok bisa ada hujan tuh asal-usulnya gimana? Akibat adanya awan yang menggantung di langit. Awan itu berasal dari mana? Dari air yang mengembun. Oke, air yang menguap. Ya, Oke. Kalau Anda masak, pada berapa derajat Celcius air itu menguap? 100. Sekarang air laut Anda ukur tingginya berapa? Tinggi suhunya berapa? sekitar 40 derajat. Oke, 30 sampai 40 derajat. Cukup nggak untuk menguapkan air? Kalau tidak dibantu sesuatu, Oke, berarti sesuatunya singkirkan dulu. Sebab selama ini pengetahuan kita adalah dia kena sinar matahari menguap. Terus nanti terjadi pengembunan, turun sebagai hujan. Karena BD-nya lebih besar, kira-kira gitu ya. Sekarang Anda buktikan bahwa 30 derajat air laut tidak memungkinkan dia menimbulkan uap ke atas, sehingga hujan sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang kita ketahui sejak SD dulu. Kalau Anda lihat urutannya ya, yang paling atas tadi apa? Kaya. Orang kaya, di bawahnya orang kuasa. Maka orang kuasa pengen naik jadi orang kaya. Tidak mungkin bupati, gubernur, menteri, presiden tidak memperkaya diri, karena yang paling tinggi orang kaya. Yang di bawahnya pasti pengen naik. Terus di bawahnya orang pinter pengen naik enggak? Pengen jadi dirjen, pengen jadi penasihat presiden, Khusus. terus harus naik lagi supaya kaya. Jelas ya? Sudah, kalau Anda pakai frame ini ceto welo-welo Republik Indonesia. Maka orang kuat di bawah orang pinter. Begitu orang kuat ini militer, prajurit, ya, FPI, ya, pokoknya orang laskar, itu juga harus menuju ke atas. Dia harus menguasai kepintaran untuk naik pangkat, naik tingkat, supaya dia nyantol sama yang berkuasa, supaya kaya. Jelas ya? Jelas. Ternyata orang yang di paling bawah, yang orang baik ini, Yang mulia. kiai nyun sewu, bunyai, perjuangannya adalah bagaimana punya kekuatan. Maka setiap bupati datang ke ketua muslimat, ketua Aisyah, betul nggak? Fatayat, ya. Ya, jadi setiap orang berkuasa mendatangi orang kuat.
Orang kuat itu NU kuat, Muhammadiyah kuat. Gitu kan? Supaya bersama-sama bisa nyantol untuk menjadi Orang kaya. orang yang pinter. Berkuasa. Pinter itu artinya bisa main. Kayak Ustadz Nur Somad nggak bisa main, dia nggak pinter belas. Dia pinter secara ilmu, tapi dia tidak pinter secara politik. Dia tidak pinter dan tidak mau pinter secara itu. Maka beliau tidak mau naik pangkat, tidak mau cari kenaikan supaya menjadi orang pinter yang berkuasa supaya Kaya. Kemarin Kiai Muzamil, Kiai Ma'iyah saya yang baru di Yogyakarta bilang sama saya, Cak, saya ingin ngajak sampean ke Gusmus karena Gusmus ini sekarang orang nomor 1 Nahdlatul Ulama. Kan ada tema diskusi di Jogja yang judulnya Kiai-Kiai dan Ulama Mengawal Demokrasi. Terus Pak Muzamil mengatakan kesimpulan saya begini, Cak, tidak mungkin mereka mengawal demokrasi. Kalau mereka mengawal demokrasi, mereka harus berada di luar, betul nggak? Betul. Pengawal itu harus di belakang. Mereka tidak bisa di belakang, Pak. Mereka harus ikut main. So, kalau tidak main, mereka tidak punya uang. Pesantrennya sepi. Jadi pesantren sekarang adalah sebuah wilayah untuk Kaya. diproposalkan dijadikan kekuatan untuk dipropos ke kekuasaan supaya Kaya. senengnya anak cangkeme keturutan ini. Masuk. Gitu ya teman-teman sekalian. Masuk. Nah teman-teman sekalian, kalau Anda ikro tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim kholak, Anda terjebak-jebak, terselimpung-selimpung, tertipu-tipu, tertipu daya. Anda silakan pilih mau innahum yakiduna kaida. Anda di kelompok itu, kelompok penipu daya. Yang Anda bilang kelas 2 tadi, itu kelompok penipu daya. Yang mereka bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan mikirin Indonesia. Kalau mereka ini kan mencari yang menguntungkan dia dari keadaan Indonesia, betul nggak? Kan gitu. Dia tak pernah mau ikut berkonstelasi, dia selalu di luar. Gitu kan? Kalau salah bukan polisi yang ngurusin, mereka bukan orang Indonesia kok. Kalau salah Dewan Pers yang ngurusin. Karena mereka bukan bagian dari struktur Indonesia. Itu, tapi saya nggak ngecam siapa-siapa. Saya ingin Anda iqra bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun kita tidak punya sumber informasi kecuali dari media, kalau Anda bersama Allah, kan ada wiritannya, ada sholatnya, ada permohonan perlindungannya, kan begitu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.